Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Sri Mulyani dengan NIM 2101168. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Olahraga, Bapak Profesor Dr. Yusuf Hidayat MSI dan Bapak Alit Rahmat MPD. Di sini saya akan mempresentasikan buku bab 5 tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Nah, motivasi ini merupakan proses aktualisasi energi atau psikologis yang dapat menggerakkan individu untuk beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut, dan juga menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Namun demikian, dalam aktivitas proses belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga, motivasi menjadi determinan utama untuk mencapai keberhasilan. Subbab yang pertama, ada pengertian, batasan, dan urgensi motivasi. Nah, intensitas yang untuk mengerahkan usaha atau tindakan seorang dalam situasi tertentu. Misalnya, seseorang lifter atau berlatih 5 kali dalam seminggu, sama seperti lifter-lifter lainnya. Dengan intensitas mungkin berbeda intensitasnya setiap kali latihan. Alasan penting motivasi dijelaskan oleh ahli yang bernama Brouwen dan Gott tahun 1990 menimbulkan aktivitas. Yang pertama, motivasi merupakan generator penggerak internal dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas. Lalu yang kedua, motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Yang ketiga, motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada subbab yang kedua, yaitu motivasi teori-teori olahraga determinasi dalam diri. Motivasi ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Lalu ada motivasi intrinsik merupakan dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkan berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Motivasi ekstrinsik yaitu merupakan meliputi motivasi kompetitif karena motif untuk bersaing atau memegang peran harus lebih besar daripada kepuasan karena telah berprestasi lebih baik. Nah, adapun beberapa ciri atlet yang memiliki motivasi intrinsik. Yang pertama, berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Yang kedua, biasanya tekun, rajin, bekerja keras, teratur, dan disiplin dalam menjalani latihan. Yang ketiga, tidak ciri seseorang bergantung kepada motivasi orang lain. Tuh. Yang bagian motivasi berprestasi ini merupakan satu dari 3 motif sosial yang diluncurkan oleh ahli yang bernama Mick Clendon tahun 1953. Adanya perspektif teori motivasi berprestasi. Teori kebutuhan dan berprestasi menjelaskan bahwa teori kebutuhan untuk berprestasi sebuah teori yang didasari oleh proses interaktif antara faktor individu dan faktor sosial sebagai prediktor perilaku. Lalu yang teori atribusi menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan perilaku dipandang dari aspek situasi dan predisposisi. Lalu yang ketiga, C, pemberian intensif. Pemberian atau bonus merupakan satu strategi peningkatan motivasi atlet. Nah, pemberian tahayul seperti simbol kepercayaan karena memiliki atau kekuatan keyakinan kepada seseorang terhadap mentalnya. Lalu yang terakhir ada aplikasi konsep motivasi olahraga. Nah, para guru, pelatih, pembina olahraga memprogram strategi yang bervariasi, harus menarik dan tidak monoton. Hal ini karena
untuk menghindari munculnya perasaan tidak senang, malas, jenuh, bosen, dan jemu. Lalu para guru atau pelatih dan pembina olahraga perlu mendesain program strategi implementasi pembelajaran untuk pelatihan dengan memperhatikan naluri-naluri yang paling dominan pada setiap atlet, karena semua tingkah laku atlet akan digerakkan oleh naluri-naluri tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.